Oke, selamat siang warga Pemalang. Hari ini saya ada di Bukit Tangkeban, Desa Nyalembong, Kecamatan Pulosari. Kali ini kita tidak bicara terkait wisata Bukit Tangkeban, tapi ke sini itu untuk bicara atau menceritakan tentang cerita rakyat atau sejarah desa di sini terkait satu makam atau warga di sini menyebutnya sebagai makam Nyi Ronggeng. Nyi Ronggeng ini menarik karena kalau teman-teman baca buku dulu ada buku novel namanya judulnya Ronggeng Dukuh Paruk. Ronggeng ini ditulis dengan setting latar belakang Banyumas. Kemudian saya dengar ada Nyi Ronggeng di Pemalang, jadi makanya Pemalang Banyumas kan agak jauh. Makanya saya ke sini kemudian pengen tahu lebih detail terkait cerita rakyat tersebut. Saya sama Mas Farid. Mas Farid ini dulunya informasinya pernah ikut lomba tentang cerita rakyat. Dia ambil tema terkait Nyi Ronggeng ini. Jadi saya pengen tahu lebih detail persis bagaimana ceritanya. Ya Mas Farid, bisa diceritain Mas terkait dulu lombanya tentang cerita rakyat Nyi Ronggeng itu. Untuk Nyi Ronggeng dulu itu terkenal dengan sebutan orang yang cantik dan pandai bernari. Dan dia dijuluki kenapa Nyi Ronggeng, ya karena satu cantik, kedua bisa nyanyi, terus bisa nari, terus terkenalnya putri dari tokoh masyarakat di sini. Gitu. Kan biasanya kalau tokoh-tokoh rakyat di sini pasti bebet bobot berpengaruh gitu untuk melanjutkan keturunan itu. Nah terus cerita yang berkembang selanjutnya gimana? Kemudian makamnya diziarahi atau cerita-cerita yang lain nggak? Ya kenapa makamnya diziarahi ya? Itu karena kalau orang ingin mendapatkan kelebihan dari seseorang, yaitu biasanya kalau bahasa orang itu soani lah, soan. Kalau orang masih hidup kan kita tanya ilmunya gitu. Tapi kalau orang udah meninggal kan kita ya gimana caranya kita biar bisa nyambungnya, ya kita harus datang ke makamnya seperti itu. Ini kalau saya dengar dari beberapa orang, saya pernah dengar itu pas saya naik mobil sama dari Pemalang ke Semarang, si supir Grab itu cerita bahwa pernah ke Tangkeban tapi ke Nyi Ronggeng. Terus intinya sering datang lah. Intinya sebenarnya terkenal, cuma kan masyarakat sekitar yang milenial terutama nggak tahu sejarahnya terkait Nyi Ronggeng. Kalau aku pengen tahu Nyi Ronggeng itu kan penari ya, kalau di daerah Banyumas penari, kalau di sini juga penari sama. Penari ya. Berarti kalau teman-teman sedikit flashback, artinya tahun-tahun dulu di Pemalang Selatan itu keseniannya berarti hampir sama dengan kesenian di daerah Banyumas atau Jawa Tengah bagian selatan, karena sebutan penyanyinya sama. Penari Pak. Penari kan, penyanyi, intinya dia cantik, pintar nari. Kalau di daerah Pantura biasanya ada istilah tayub, penari tayub, atau Banyumas itu lengger juga ada. Jadi kalau Ronggeng itu biasanya Banyumas ke barat, ke daerah Jawa Barat kayak Tasikmalaya, terus kemudian Pangandaran itu ada istilah Ronggeng, penari juga. Tapi kalau ke wilayah agak timur itu Banyumas ke timur itu istilahnya lengger. Jadi dan hebatnya di sini juga ada istilah Ronggeng. Kita tidak tahu apakah ini ada kaitannya dengan sejarah ataupun kebudayaan di Banyumas sana. Tapi yang jelas di Pemalang ada masyarakat di dekat Gunung Slamet ini mengenal sebagai Ronggeng. Itu mungkin sekilas cerita rakyat yang berkembang di Nyalembong di daerah Pulosari. Semoga bermanfaat. Terus informasinya ada yang lain, Mas? Ya, di sini ada juga makam Syah ya. Syah. Jadi kalau makam itu sebutan orang dulu itu bukan tempat penyamaian ya, tapi itu tempat bahwa beliau itu pernah
bermalam di sini gitu, pernah bermalam di sini. Kalau orang sana Timur Tengah kan nyebutnya makam Ibrahim gitu ya, misalnya contohnya makam Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim tidak dimakamkan di situ, tapi Nabi Ibrahim pernah singgah di situ. Jadi kayak petilasan gitu makamnya. Jadi kalau namanya Syekh itu biasanya identik dengan orang Timur Tengah yang datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam, misalkan Syekh Maulana Maghribi atau Syekh Siti Jenar, atau sebutan Syekh kalau di Indonesia kan kiai atau ulama, ustadz ya. Jadi di mana di Sebelah sana. sana. Tapi jadi intinya kalau informasi dari Mas Farid ini, kalau identik dengan kebudayaan Jawa di sini, Jawa. kalau Islam ke di sana, daerah sana. Tapi yang jelas masyarakat sekitar di sini digunakan untuk pariwisata. Jadi sudah ramai dan modern. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat videonya. Sampai ketemu di tempat lain.